yang bisa memimpin temannya untuk berdoa? Irfan, coba Irfan. Pimpin dulu temannya nak berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang Ibu mau periksa dulu kerapiannya. Coba periksa dulu kerapian pakaiannya. Udah? Posisi duduknya sudah benar. Pakaian sudah rapi, posisi duduk. Sudah ya? Coba siapa yang tidak hadir di hari? Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Masih ingat semua lagunya? Masih. Saya minta lagi kesediaannya Nursifa untuk naik memimpin temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Siva. Yang lain silakan berdiri dulu nak. Berdiri dulu semua. Berdiri di tempatnya masing-masing ya. Coba kita mulai. 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia hormat untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil membungsa dosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita masuki pelajaran, Ibu akan menanyakan tentang pelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Hah? Tema 2, apa judulnya? Iya, sekarang kita akan lanjutkan dengan, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingat? Masih di sumber energi. Selalu berhemat energi di sumber energi ya. Sekaitan dengan itu Ibu mau tanya dulu. Tadi ketika kamu semua ke sekolah, apa yang kamu lihat di jalan? Selain pohon apa lagi? Ada yang mengatakan ada melihat pohon. Ibu mau tanya lagi, sekarang ini sudah musim apa? Sudah masuk musim apa? Musim hujan. Ada nggak di sini yang orang tuanya berkebun? Ada. Ada beberapa yang orang tuanya berkebun. Apa yang biasa ditanam di kebunnya orang tuanya? Jagung. Selain jagung apa lagi? Padi. Sekaitan dengan materi kita hari ini, kita akan belajar tentang apa? Hemat energi. Masih hemat energi. Apa? Materinya adalah SPDP. Kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ada yang masih ingat lagunya? Ada yang ingat? Sekarang perhatikan kembali nak. Kita akan mengamati teks notasi angka pada lagu Menanam Jagung. Perhatikan ya. Ini adalah notasi angka. Jadi di pembelajaran SPDP ada yang ingat yang Ibu sudah tuliskan? Kalau dia angka 5 berarti
sairnya ini ada, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap notasi lagunya, notasi angkanya sudah ada sairnya di dalam. Coba lihat di sini sudah ada sairnya. Coba perhatikan. Kita mulai ya. Coba kita mulai menyanyi. Lihat kemari. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu. Perhatikan dulu. Jangan dulu lanjut. Kalau dia diambil cangkulmu berarti dia rendah ya, rendah. Ambil cangkulmu. Ambil cangkulmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Sekarang ibu mau tanya, di manakah di sini yang notasi angkanya rendah? Coba kelompoknya ayo. Di sair mana lagu di sini yang notasinya rendah? Ambil cangkulmu. Kelompoknya Nurjana. Ayo kawan kita. Bagus. Kelompoknya Irfan yang rendah. Coba yang lain. Selain ambil cangkulmu yang mana lagi? Hah? Kelompoknya Fadila? Yang mana lagi? Kan tadi sudah dinyanyikan toh? Berbeda itu namanya. Ayo kawan kita bekerja. Nah, bekerja di sini atau bersama dia tinggi. Yang mana lagi yang notasinya rendah? Hah? Di bagian akhir. Menanam jagung di kebun kita. Kamu lagunya di sini. Menanam jagung di kebun kita. Sudah rendah tak? Kalau di sini ada tinggi. Ayo kawan kita bersama. Rendah atau tinggi itu? Tinggi. Nah, tinggi. Nah sekarang kita akan masuk lagi. Sudah melihat ya, sudah menamati. Apa namanya tadi ini? Yang di dalam kotak? Siapa tahu? Angka. Notasi angka. Notasi angka. Ini namanya angka ya. Ini ada artinya ini. Contohnya tadi ada mengatakan kalau ini itu apa tadi namanya nomor 5? So. Yang nomor 1? Do. Nomor 3? Mi. Nomor 6? La. Nomor 7? Si. Nomor 1? Do. Ini semua angka yang di dalam ini. Nah, dia masuk di notasi angka. Nah sekarang ibu mau tanya, yang mana yang dikatakan dengan tinggi rendahnya nada? Angkat tangannya kelompok yang bisa menjawab. Yang mana yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada? Kelompoknya Fadila? Yang mana itu tinggi rendahnya nada? Coba jawab. Apa? Sudah dicatat toh? Coba Nurjana, tinggi rendahnya nada? Pada tinggi maupun rendah sesuai dengan notasi lagu. Coba perhatian kemari. Yang dimaksud dengan tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu sehingga mendapatkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Paham? Ada yang bisa mengulang apa yang dimaksud itu tadi dengan tinggi rendahnya nada? Coba silakan Fadila, ulang nak. Sehingga mendapatkan nada tinggi maupun rendah sesuai dengan notasi lagu. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat barangkali dulu supaya semangat belajar. Tepuk semangat. Sekarang
tiap-tiap kelompok masing-masing di kelompoknya menyanyikan lagu menanam jagung. Baru sebentar salah satu dari perwakilannya naik menyanyikan lagu menanam jagung di mana letak nada rendah dan letak nada tingginya. Paham? Nah, silakan dulu di kelompoknya masing-masing menyanyikan itu lagunya menanam jagung. Ya, masing-masing menyanyi di kelompoknya. Sebentar ada yang mewakili ya. Menyanyi dulu semua di kelompok tak? Bekerja sama semuanya. Sebentar. Siapa dong? Sekarang kalau sudah selesai semua dinyanyikan berkelompokan, gilirannya sekarang untuk naik tampil mewakili kelompoknya menyanyikan lagu menanam jagung sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Saya persilakan kelompok 1. Fadila, silakan. Oke, yang lain perhatikan temannya karena sebentar ada tugasnya disuruh di mana letak nada rendah dan tinggi lagunya. Coba mulai. Ayo kawan menanam jagung. Ulangi nak ulang. Ulang. Ayo kawan kita bersama menanam jagung. Di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah bagus nak, sudah berani tampil naik menyanyikan lagu menanam jagung. Tidak masalah salah benarnya hafal atau tidak hafal, yang penting dia sudah berani untuk tampil. Sekarang kita persilakan kelompok 2. Silakan Nurjana. Yang lain perhatikan temannya ya. Coba. Kasih besar suaranya nak, kasih semangat. Ayo kawan, coba. Ayo. Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, Menanam di kebun kita. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk penampilan kedua. Sekarang yang ketiga, kelompok 3. Silakan ayo. Semangat ya, kalau penyanyi semangat. Baik. Ayo kawan kita bekerja, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul Menanam jagung di kebun kita. Ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir. Silakan. Kelompok terakhir harus semangat ya. Kasih semangat lagunya, kemudian suaranya berbesar supaya temannya yang lain tidak menantu di depan juragan ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Iya, beri tepuk tangan dulu semua. Sekarang semua kelompok sudah naik menyanyikan tinggi rendahnya lagu ya, nada. Sekarang kita akan masuk dulu di RK-nya. Kita masuk di RK, menulis
ya. Kemudian tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kamu tulis, saya kasih petunjuk ya. Halo. Hai. Di RK-nya ini nak, kamu tulis nama kelompok 1, namanya masing-masing nama kelompok, nama anggota kelompoknya berapa orang. Kemudian sebentar, ada di lembar akhir, kamu menulis di belakang di sini ya. Untuk SPDP-nya, di sini dulu RK-nya ditulis di belakang, ya. Karena ada lembaran itu yang di belakang di yang kedua. Ini sebentar kita masuk di IPS, kaitannya dengan IPS, SPDP dengan IPS. Silakan tulis dulu semua nama kelompoknya. Ya, kelompok 1 siapa anggotanya? Kelompok 2, tulis nama kelompoknya sudah di sini. Nama kelompok berapa sini? Kelompok 3 tulis di sini kan nama kelompok 3. Bisa itu angka dalam kurung angka nomor 3, kasih 3 dalam kurung. Nah, silakan tulis nama kelompokmu. Namamu dulu. Sudah? Dari sini selesai? Kalau sudah selesai, silakan kamu bantu menulis yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada. Tulis di belakang sekali di sini. Ya. Cari yang kosong. Bisa di sini. Ya. Yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada. Tulis di situ. Tinggi rendahnya nada. Di tempat yang kosong aja. Tempat yang kosong. Tempat yang kosong kan? Tulis di sini tinggi rendahnya nada adalah, sudah tahu tak? Sudah? Tulis di sini di belakangnya tinggi rendahnya nada adalah apa itu yang sudah ditulis? Ada tahu jawabannya? Di sini. Sudah nih? Sudah langsung tulis? Sudah semua RK-nya? Sudah. Kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang kaitannya tadi dengan SPDP lagunya menanam jagung. Kita kembali ya pelajaran. Halo. Hai. Sekaitan dengan pembelajaran kita tadi di SPDP tentang menanam jagung. Jagung merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, coba sebutkan sumber kembali ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang mana itu contohnya? Hewan, dan lainnya ya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menjawab? Air. Air bisa tidak diperbaharui? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau dia habis, tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Coba. Sekarang kita akan berdiskusi tentang keterkaitan antara sumber daya alam yang dimiliki daerah terhadap kehidupan di masyarakatnya. Coba lihat lembaran yang ada di RKPD-nya. Di lembar kedua, coba lihat di RKPD-nya ada bacaan di situ. Kita lihat. Ada bacaan sekaitan dengan sumber daya alam. Coba silakan dibaca, setiap kelompok masing-masing membaca. Tahukah kamu? Ada di sini ya? Silakan kamu baca, kemudian diskusikan di nomor 4. Diskusikan bersama temannya apa kegiatan yang ada di bacaan. Yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Berdiskusi di teman kelompoknya. Ya?
Kemudian yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi. Sudah, silakan dibaca dulu. Kemudian berdiskusi dengan kelompoknya. Masuk dulu di kelompoknya, baca dulu ini nak. Baca dulu ini teksnya. Kemudian diskusikan hal-hal apa yang akan dibahas. Baca diskusi dengan kelompoknya ya. Sama di kelompok aja dikasih di tengah-tengah. Bisa berdiri supaya yang lain bisa semua membaca. Kemudian diskusikan nih apa isi dari bacaan tersebut. Masih semangat? Masih. Sekarang kita akan bertepuk PPK. Tepuk PPK. Berkaitan dengan apa tadi yang dibahas mengenai sumber daya alam ya. Sudah siap semua? Sudah. Ada kelompok, tidak usah ibu tunjuk. Ada kelompok yang bersedia tampil, angkat tangan saja nak. Tidak usah ibu tunjuk. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk keberaniannya. Mustafa naik sebagai kelompok pertama. Tangan dulu. Ya, bagi teman-temannya. Silakan Mustafa naik nak. Bacakan hasil diskusinya. Perkenalkan dulu dirinya. Teman-teman, nama saya adalah Mustafa. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan nak. Baca dulu pertanyaannya nih. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagian Siapi-api. B. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Jawabannya. Banyuwangi mencapai 49.339 tong dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layan dan lemuru. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompok 1. Tangan lagi. Silakan. Sekarang adakah yang bersedia untuk naik sebelum ditunjuk? Siapa? Kelompok yang mau naik membacakan? Ada? Oke, silakan Dimas. Yang lain perhatikan nih, coba perhatikan Ali. Coba perkenalkan dulu dirinya nak. Teman-teman, saya Dimas akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Ya, silakan dibaca nak. Baca di soal tadi dulu. Ini nak nomor di bagian A saja. Baca kasih besar suaranya. Yang lain perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan. Bagaimana kegiatan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Jawabannya nak. Baik perikanan tangkapan maupun industri Perikanannya Banyuwangi. konsisten. Ah, sekarang baca yang kedua. Bagaimana Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Banyuwangi? Jelaskan. Jawabannya. Ditambah lagi industri perikanan, pencatatan perpelabuhan. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri menjejaskan
Selesai, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok selanjutnya. Kelompok yang lain perhatikan. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan temannya yang naik membacakan hasil diskusi. Coba perkenalkan dulu dirinya. Teman-teman, saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan dibaca soalnya dulu, Nak. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan Sumatera? Sumber alam di wilayah tersebut. besar-besar suaranya pelan. Dengan potensi besarnya Banyuwangi Konsisten menjadi penghasil ikan terbesar dibandingkan dengan badan siapi-api. Lanjut, bagian B. bagaimana kaitan antara Sumatera Jelaskan, coba. Mulai dari nelayan, bekerja, intrusi perikanan, hingga industri rumah. Selesai. Silakan tepuk tangan, beri tepuk tangan. Oke, kita sambut penampilan kelompok yang terakhir. Silakan Irfan. Sebentar, Ibu mau tanya per kelompok yang belum pernah naik di depan. Jadi siap-siap. Siap ya, perhatikan. Silakan Nak. Coba yang lain perhatikan. Banyuwangi mendominasi melakukan dua. Banyuwangi. Sudah? Sudah selesai ya? Tangan yang banyak untuk kelompok yang terakhir. Ya. Sekarang sudah tampil semua kelompoknya? Sudah. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Coba Ibu mau tanya. Masih ingat dong, masih segar diingatannya? Yang pertama Ibu ulang, apa tadi? Coba. Kita jawab bersama ya. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Coba lihat masing-masing jawabannya. Apa kaitannya tadi? Banyuwangi sebagai penghasil ikan laut terbesar selain badan siapi-api. Kemudian apa lagi? Sumber daya alamnya. Kaitan sumber daya alam dengan kehidupan masyarakatnya. Hah? Kenapa? Banyuwangi itu banyak mempekerjakan tenaga kerja. Contohnya apa? Mulai dari nelayan, pekerja industri, perikanan, hingga perumahan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Mulai dari tadi, dari pembelajaran yang pertama, kaitannya SBDP dengan pelajaran IPS yang sekarang kita bahas. Sudah dipahami semua materinya? Selesai? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan sebelum Ibu tutup. Ya. Baik anak-anak, kita sudah masuk di kegiatan merefleksi kegiatan pembelajaran kita mulai dari pertama sampai sekarang ini. Tanya jawab kita tentang materi SBDP dengan IPS. Bagaimana perasaan kalian?
ketika menerima tadi pelajaran, apakah merasa senang kita menyanyi tadi, menyanyikan lagu menanam jagung? Senang menyanyikan lagu menanam jagung? Kemudian masuk di PS, apakah kalian semua bagaimana perasaan kalian ketika ibu menyuruh kalian tampil setiap kelompok? Ada perasaannya bagaimana? Ungkapkan perasaannya. Gembira tidak kalau setiap kali disuruh naik? Gembira. Berani tidak? Keberaniannya untuk selalu tampil dengan yang lain juga seperti dia. Jangan itu terus yang naik, Nak. Yang lain juga beranikan dirinya tampil di depan. Nah, kesimpulan kita hari ini untuk yang pertama kaitannya dengan IPS mengenai sumber daya alam yang terkait sumber daya alam yang ada di setiap daerah dengan kaitannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya di daerah Banyuwangi dia adalah penghasil ikan. Bisa juga di daerah kita. Contohnya kita di daerah sini, siapa tadi yang mengatakan orang tuanya menanam jagung? Angkat tangannya ya. Kalau kita menanam jagung di daerah, berarti kita termasuk apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, bisa meningkatkan hasil produksi. Hasil produksinya contohnya bisa dijual, kemudian memanggil orang membantu kita. Kalau sudah mau dipanen, kita biasanya memanggil orang, mempekerjakan orang. Sudah paham sampai di situ? Oke. Untuk kali ini cukup sampai sekian pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Dan jangan lupa pesan ibu selalu jaga kesehatan, pakai masker. Halo. Halo. Perhatikan kembali. Apa tadi pesannya ibu? Jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan sebelum makan, setiap selesai memegang apapun itu biasakan mencuci tangan. Kemudian apa lagi yang paling penting?